Bayangkan kita berada di dataran tinggi Iran. Ribuan tahun lalu, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Di sini, berbagai suku bangsa hidup terpisah, bangsa Media, bangsa Persia, bangsa Elam, dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami lembah-lembah, padang rumput, dan pegunungan yang keras. Di persimpangan jalur perdagangan antara Mesopotamia, India, dan Asia Tengah, awal bangsa Media. Bangsa Media adalah salah satu yang paling menonjol. Mereka berasal dari rumpun Iran kuno. Menurut catatan Herodotus, Media pertama kali dipersatukan oleh seorang pemimpin bernama Deioces pada abad ke-7 SM. Sebelumnya, mereka hanyalah suku-suku kecil tanpa aturan jelas. Deioces dikenal adil, dan rakyat pun mengangkatnya menjadi raja. Ia mendirikan ibu kota di Ecbatana, kini disebut Hamadan, di Iran modern. Putranya, Phraaortes, memperluas kekuasaan Media. Bahkan mencoba menantang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Namun, pada masa Cyaxares, cucu Deioces, Media benar-benar mencapai kejayaan. Kejatuhan Assyria, kebangkitan Media. Saat itu, kekaisaran paling ditakuti adalah Assyria. Namun kekejaman mereka membuat banyak musuh. Cyaxares melihat peluang. Ia bersekutu dengan Babilonia di bawah Nabopolassar. Pada tahun 612 SM, gabungan pasukan Media dan Babilonia menyerbu Nineveh, ibu kota Assyria. Kota itu terbakar, dan Assyria runtuh selamanya. Dari sinilah Media menjelma sebagai salah satu kekuatan terbesar di Timur Dekat. Masa Astyages. Pengganti Cyaxares adalah Astyages. Pada masa inilah Media masih berkuasa, namun mulai rapuh dari dalam. Ia memerintah dengan tangan besi dan tidak sebijak pendahulunya. Di sisi lain, di selatan Media, ada bangsa Persia, salah satu bangsa Iran juga, namun lebih kecil. Persia saat itu masih menjadi bawahan Media. Dipimpin oleh dinasti kecil bernama Achaemenid. Raja Persia ketika itu adalah Cambyses I. Ayah dari seorang anak yang kelak akan mengubah dunia, Cyrus II. Lahirnya Cyrus. Menurut kisah Herodotus, Astyages bermimpi bahwa cucunya, Cyrus, akan menggulingkannya. Maka, ia mencoba menyingkirkan bayi itu. Namun, sang bayi diselamatkan dan dibesarkan hingga dewasa. Kisah ini mungkin bercampur legenda. Tapi yang jelas, Cyrus tumbuh menjadi pemimpin yang cerdas, karismatik, dan punya visi besar. Pemberontakan Persia. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus memimpin pemberontakan melawan Media. Awalnya Persia hanyalah vasal. Tapi Cyrus berhasil menyatukan para bangsawan dan rakyatnya. Pasukannya menghadapi tentara Astyages di pertempuran yang menentukan. Namun, peristiwa yang mengejutkan terjadi. Sebagian pasukan Media berbalik mendukung Cyrus. Bahkan Panglima Besar Media, Harpagus, membelot kepada Cyrus karena dendam pribadi terhadap Astyages. Akhirnya, Astyages ditangkap, dan kerajaan Media jatuh ke tangan Persia. Kelahiran Kekaisaran Persia. Setelah kemenangan itu, Cyrus tidak menghancurkan Media. Justru ia menyatukan Media dan Persia, menciptakan sebuah kekuatan baru, Kekaisaran Achaemenid. Cyrus menempatkan orang-orang Media dalam posisi penting di pemerintahannya, sehingga persatuan tetap kokoh. Perluasan kekuasaan. Setelah menaklukkan Media, Cyrus bergerak cepat. Ia menundukkan Lydia di Asia Kecil dengan rajanya, Croesus yang terkenal kaya raya. Kemudian, ia menaklukkan Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Uniknya, penaklukan ini dilakukan hampir tanpa perlawanan besar. Cyrus bahkan disambut sebagai pembebas, karena ia membiarkan bangsa-bangsa yang ditawan Babilonia kembali ke tanah asalnya, termasuk bangsa Yahudi yang diizinkan pulang ke Yerusalem. Semua itu bermula dari sebuah perubahan besar.
runtuhnya media dan lahirnya kekuatan Persia di bawah Cyrus Agung. Dari tanah yang dulunya hanya suku kecil bawahan, Persia bangkit menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Warisan Cyrus bukan hanya kejayaan militer, tapi juga toleransi, keadilan, dan visi tentang pemerintahan yang lebih manusiawi, sesuatu yang jarang ditemukan pada zamannya. Jadi itulah sedikit kisah kebangkitan Kekaisaran Persia. Dari kakeknya yang ingin membunuhnya, sampai pemberontakan melawan kakeknya, hingga berdirilah Persia yang kokoh di tangan Cyrus Agung.